Assalamualaikum, Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Adolf Tarigan dari kelas A Sejarah, NIM 3233121005. Hari ini saya akan membahas CGR Asia Selatan. Yang CGR pertama yang akan saya bahas adalah tentang sejarah penyebaran Islam di India. Awal mula masuknya Islam ke India. Ketika India masih mengadopsi peradaban dengan sistem kasta, Hinduisme, Brahmatik, dan keyakinan Buddha yang didominasi oleh elit Rajput dan elit politik Hindu lainnya. Islam datang dengan suasana baru dalam bentuk sebuah peradaban yang telah berkembang yang diwarnai dengan budaya pertanian, urbanisasi, dan keagamaan yang telah terorganisasi secara mapan. Awal masuknya Islam di India dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap formal dan informal. Pada tahap formal, Islam masuk India pada masa Nabi Muhammad SAW. Kedua, pada masa Khalifah Rashidin dan dinasti Umayyah. Ketiga, dinasti Ghani, dan keempat, dinasti Quraisy serta sesudahnya. Pada tahap informal, masuknya Islam dibagi menjadi tiga. Pertama, melalui perdagangan. Kedua, peranan sufi dan alim ulama. Serta yang ketiga, perkawinan atau penyebaran India tahap formal. Nabi Muhammad SAW. Suku Jat banyak tinggal di Arab pada masa Nabi. Aisyah memiliki khadimah dari suku ini dikarenakan ketika sakit yang mengobati dan menyembuhkan dari suku mereka. Masa depan Islam di India sudah diprediksikan dengan Nabi bersabda bahwa dua golongan umatnya yang selamat dari api neraka, salah satunya yang berjihad ke India. Nabi mendoakan India dan salah satu istrinya bernama Hind dengan ucapan, "May Allah bless this Hind and the country after which she is named." B. Khalifah Rashidin dan dinasti Umayyah. Umar bin Khattab pada tahun 637 sampai 638 Masehi mengirim Utsman bin Al-Saqafi dengan tentaranya menuju ke timur dalam melanjutkan perluasan wilayah yang sudah dilakukan oleh Nabi. Tahun 643 sampai 614 Masehi, pasukannya sudah sampai di Persia. Abu Iyas Mughirah, seorang panglima, melakukan penyerangan ke Sina, akan tetapi mengalami kekalahan ini di tahun yang sama. Terjadinya kekalahan ini disebabkan oleh kapal-kapal dari bala bantuan yang dikirim untuk Mughirah menenggelamkan di Teluk Persia. Selain itu juga dikarenakan pasukan Arab lebih ahli dalam perang darat daripada laut. Dari peristiwa ini kemudian Umar bin Khattab melarang invasi dengan jalur laut. Abdullah bin Amr Rabi di tahun yang sama berhasil menguasai kiriman Sisita Sami ke mereka untuk menyingkirkan Islam dan memperluas kekuasaan Islam. C. Dinasti Ghazni. Setelah penaklukan dan penyebaran Islam dilakukan oleh Qasim, kemudian melakukan di wilayah ini ditinggalkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang lebih difokuskan dengan dakwah agamanya. Kemudian tahun 961 sampai 962 berdiri dinasti Ghazni yang didirikan oleh Al-Jin. Sultan Mahmud merupakan sultan yang paling dikenal dengan penyerangan India sebanyak 17 yang semuanya dimenangkan. Ia melakukan penyerangan di India hampir setiap tahun yang menghasilkan penaklukan Punjab, Multan, dan sebagian besar India. Dia memiliki usaha yang keras dalam penyebaran Islam di India. Dia merupakan sultan paling terkemuka yang pernah memerintah India. Dia menjadikan India sebagai satu pemerintahan menggantikan negara-negara kecil dan pemerintahan yang terpecah belah. 2. Penyebaran Islam di tahap informal. Perdagangan. Perdagangan orang-orang Arab sudah terjadi dengan bangsa Timur sebelum bangsa Yahudi Yunani mengenal India. Produk-produk dari Asia Tengah, Afrika, bahkan dari Eropa dibawa oleh pedagang untuk ditukarkan dengan komoditi Timur di bandar-bandar pelabuhan India ketika singgah. Hubungan Arab-India terjalin harmonis lewat perdagangan. Ketika Islam yang dibawa Nabi Muhammad sudah berkembang di Mekah, maka pedagang-pedagang Arab telah menganut Islam sehingga mereka sambil berdagang juga berdakwah. B. Sufi dan alim ulama. Masuknya Islam pertama dibawa oleh para alim ulama, tokoh sufi, waliullah, dan juga para pasukan Islam dari bangsa Arab, Yaman, Persia, Turki, Afghanistan, dan juga wilayah Asia Tengah. Ajaran Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat
wali dan sufi cakupan besar dalam dakwah Islam di India dengan banyak jumlah mereka yang datang ke India. Mereka menjadi golongan pertama dalam penyebaran agama Islam di tanah India secara formal. Perkawinan. Penyebaran Islam di jalur perkawinan ini karena pergaulan antara pedagang dengan penduduk asli dan banyak yang menikah dengan gadis-gadis pribumi, serta banyaknya kaum muslim yang datang ke India dengan mempunyai keterampilan, salah satunya pengobatan yang dapat dari tuntunan Nabi. Dari aktivitas pengobatan ini memunculkan banyaknya hubungan mulai dari pasien keluarga maupun kerabat yang menjalin perkawinan. Dalam penyebaran dengan cara ini, sebagian besar yang memeluk agama Islam merupakan penduduk agama Buddha dan agama Hindu dari kasta yang rendah dan menganggap mereka terselamatkan dari cengkraman penguasa dari kasta yang lebih tinggi karena Islam tidak mengajarkan kasta dalam pandangan sosial. Adapun juga sebagian besar agama Hindu yang berasal dari kasta tertinggi yakni Brahmana dan Ksatria juga mulai memeluk agama Islam.